Netflix tuh lagi main gila. Cuma dengan satu langkah besar, mereka bisa menekan dua raksasa sekaligus, Disney dan YouTube. Nggak heran kalau 5-10 tahun ke depan, Netflix bisa jadi pemain paling dominan di industri hiburan dunia. Gimana ceritanya? Kita obrolin aja yuk. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Selama ini kan Disney dianggap sebagai sang endgame. Mereka sukses besar lewat Marvel, beli Star Wars, lalu mengakuisisi Fox IPP raksasa, semua ada di tangan mereka. Kesannya, udah nggak ada yang bisa ngalahin Disney. Tapi di akhir 2025, tepatnya bulan Desember, muncul sebuah deal yang lebih bombastis. Netflix secara resmi mengakuisisi Warner Bros. Discovery. Isinya bukan main. Ada Batman, Superman, seluruh DC Universe, Harry Potter, Friends, sampai The Big Bang Theory. Ini semua adalah IP legendaris yang udah hidup puluhan tahun dan punya basis penggemar militan. Pertanyaannya, apakah Netflix otomatis menang segalanya? Jawabannya jadi jelas kalau kita lihat arah industri sekarang. Medan perang utama di dunia hiburan hari ini bukan lagi bioskop, tapi streaming. Dan di dunia streaming, musuh terbesar Netflix itu sebenarnya bukan Disney, melainkan YouTube. Kenapa YouTube? Karena YouTube itu gratis, berbasis iklan, dan kontennya nggak akan pernah ada habisnya. Sementara Netflix unggul di kualitas, tapi kontennya tetap ada ujungnya. Nah, disinilah peran Warner Bros. Jadi kunci utama. Bayangin, serial kayak Friends atau The Big Bang Theory punya ratusan episode. Orang bisa nonton berulang kali tanpa bosan. Ini adalah tambang emas buat bisnis iklan. Apalagi sekarang Netflix udah punya paket langganan murah dengan iklan. Pendapatan dari iklan mereka naik pesat, tapi mereka butuh satu hal krusial. Library konten yang panjang dan bisa ditonton terus-menerus. Dan itulah yang mereka dapatkan dari Warner Bros. Tapi di level bisnis segede ini, ujung-ujungnya pasti ketemu politik. Akan muncul tawaran saingan, isu monopoli, dan berbagai kepentingan elit bakal ikut bermain. Karena di skala ratusan miliar dolar, bisnis dan politik itu nggak bisa dipisahkan. Kalau akhirnya Netflix akan menjadi dominan, dampaknya ke kita sebagai penonton juga besar. Harga langganan bisa jadi makin mahal, pilihan platform streaming makin sedikit, dan konten yang kita tonton bakal makin dikontrol oleh algoritma mereka. Jadi, ini bukan cuma soal pertarungan Netflix, Disney, atau YouTube. Ini adalah tentang bagaimana satu platform berpotensi menguasai seluruh hiburan yang kita konsumsi setiap hari.